Di dunia yang terus berubah dan penuh dengan tantangan, kecerdasan emosional, EQ, muncul sebagai kemampuan yang seringkali membedakan antara keberhasilan dan kegagalan, antara kebahagiaan dan kekosongan. Ini bukan sekadar tentang kemampuan berpikir logis atau kecerdasan akademik. EQ adalah seni memahami diri sendiri dan orang lain, serta menjalin hubungan yang harmonis di tengah tekanan dan kompleksitas hidup. Melalui buku ini, Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam kekuatan EQ sebagai kunci menuju kehidupan yang lebih bermakna dan sukses. Apakah Anda seorang profesional yang ingin memimpin dengan empati, atau seseorang yang ingin memperkuat hubungan pribadi? Perjalanan ini akan membuka wawasan baru tentang bagaimana emosi dapat menjadi sekutu terbesar Anda. Siapkah Anda untuk memulai perjalanan ini dan membangun kecerdasan emosional Anda? Mari kita mulai. Bab 1. Mengapa kecerdasan emosional penting? Bayangkan Anda menghadapi situasi sulit di tempat kerja. Seorang rekan menyalahkan Anda atas kesalahan yang bukan Anda lakukan. Detak jantung Anda meningkat, rasa marah mulai memuncak, dan pikiran Anda dipenuhi berbagai respon emosional. Apa yang Anda lakukan? Disinilah kecerdasan emosional, EQ, memainkan peran utama. EQ adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi Anda, sekaligus memahami emosi orang lain. Namun, lebih dari sekadar kemampuan, EQ adalah seni. Ini adalah keterampilan yang memungkinkan Anda untuk tetap tenang dalam badai emosi, mendengarkan dengan empati, dan merespon dengan bijak. Berbeda dari EQ yang mengukur kecerdasan logis, EQ berakar pada bagaimana Anda terhubung dengan dunia di sekitar Anda, melalui hati, bukan sekadar pikiran. Kecerdasan emosional mungkin terdengar seperti konsep modern, tetapi akarnya telah ada selama berabad-abad. Filsuf seperti Aristoteles telah berbicara tentang pentingnya memahami emosi dan menggunakannya dengan bijak. Namun, istilah kecerdasan emosional mulai mendapatkan perhatian global setelah Daniel Goleman mempopulerkannya pada 1990-an. Dalam bukunya, Goleman menunjukkan bahwa EQ bukan hanya pelengkap EQ, tetapi faktor penentu utama keberhasilan dalam hidup. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan EQ tinggi lebih mampu menghadapi tantangan, membangun hubungan yang bermakna, dan memimpin dengan pengaruh positif. Faktanya, banyak perusahaan besar kini mencari kandidat dengan EQ tinggi karena mereka tahu bahwa keterampilan teknis saja tidak cukup. Kemampuan untuk bekerja dengan orang lain dengan penuh empati dan pengertian jauh lebih bernilai. Mari kita lihat dua orang, Dira dan Anton. Keduanya bekerja di perusahaan yang sama dan memiliki kecerdasan intelektual yang sebanding. Namun, saat menghadapi konflik di tempat kerja, respon mereka sangat berbeda. Dira dengan EQ tinggi mendengarkan keluhan timnya tanpa menghakimi, mencari solusi bersama, dan menjaga suasana tetap konstruktif. Ia membangun hubungan yang penuh kepercayaan dan dihormati oleh rekan-rekannya. Di sisi lain, Anton seringkali bereaksi impulsif, merasa tersinggung, dan sulit menerima kritik. Hubungannya dengan tim menjadi tegang, meski ia sangat cerdas secara teknis. 5 tahun kemudian, Dira dipromosikan menjadi pemimpin tim yang sukses, sementara Anton berjuang mempertahankan posisinya. Kisah ini menunjukkan bahwa EQ adalah pembeda yang nyata dalam perjalanan hidup seseorang. Hidup tidak pernah sepenuhnya tentang apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda meresponnya. Ketika Anda memiliki EQ yang kuat, Anda tidak hanya mampu menghadapi tekanan hidup, tetapi juga dapat menciptakan harmoni di tengah kekacauan. Anda menjadi lebih tahan terhadap kegagalan, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih mampu menciptakan hubungan yang mendalam dan bermakna. EQ bukan bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Dengan memahami apa itu EQ dan mengapa penting, Anda membuka pintu menuju versi terbaik diri Anda. Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan ini? Bab 2. Pilar utama kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional bukanlah konsep abstrak yang sulit didefinisikan. Ia berdiri di atas 4 pilar utama yang saling mendukung dan bekerja bersama seperti roda gigi yang menggerakkan seluruh mesin kehidupan Anda. Jika satu pilar lemah, seluruh struktur dapat terguncang. Namun, jika keempatnya kuat, Anda memiliki fondasi yang kokoh untuk menjalani hidup dengan bijak,
tenang, dan penuh makna. Pilar 1. Kesadaran diri, mengenal siapa Anda. Kesadaran diri adalah langkah pertama dalam perjalanan kecerdasan emosional. Ini adalah kemampuan untuk mengenali emosi Anda saat mereka muncul dan memahami apa yang memicunya. Bayangkan berdiri di depan cermin, bukan hanya melihat refleksi fisik Anda, tetapi juga emosi, pikiran, dan keyakinan yang membentuk diri Anda. Kesadaran diri memungkinkan Anda untuk berhenti bereaksi secara impulsif. Ketika Anda marah, alih-alih meluapkannya secara tidak terkendali, Anda dapat bertanya, "Mengapa saya merasa seperti ini? Apakah reaksi saya proporsional?" Dengan mengenali pola emosi Anda mulai membebaskan diri dari kendali otomatis emosi dan mengambil alih kemudi. Pilar 2. Pengelolaan diri, seni mengendalikan emosi. Kesadaran diri adalah awal, tetapi pengelolaan diri adalah langkah berikutnya yang menentukan arah. Bagaimana Anda merespon emosi? Apakah Anda membiarkan stres menghancurkan hari Anda, atau Anda menemukan cara untuk mengatasinya dengan tenang? Mengelola diri bukan berarti menekan emosi, melainkan mengubahnya menjadi kekuatan. Ketika Anda menghadapi situasi sulit, Anda dapat memilih untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Pengelolaan diri adalah seni menunda reaksi impulsif demi hasil yang lebih baik. Ini adalah kemampuan untuk tetap percaya diri, meskipun dunia di sekitar Anda tampak kacau. Pilar 3. Kesadaran sosial, memahami orang lain. Dunia ini tidak hanya tentang Anda. Anda hidup di antara orang-orang dengan perasaan, pandangan, dan latar belakang yang berbeda. Kesadaran sosial memungkinkan Anda untuk memahami orang lain, bukan hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Kemampuan ini seperti berjalan di sepatu orang lain, melihat dunia dari sudut pandang mereka. Kesadaran sosial melibatkan empati, keterampilan mendengarkan aktif, dan kemampuan membaca bahasa tubuh. Ketika Anda benar-benar hadir untuk orang lain, Anda membangun jembatan pengertian yang dapat mengatasi perbedaan dan konflik. Pilar 4. Pengelolaan hubungan, seni berinteraksi. Interaksi manusia adalah seni yang rumit. Membangun hubungan yang sehat memerlukan keterampilan komunikasi yang efektif, kepercayaan, dan kemampuan menyelesaikan konflik dengan bijak. Ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan, memahami, dan merespon dengan penuh kesadaran. Pengelolaan hubungan adalah kemampuan untuk menciptakan koneksi yang bermakna dan memperkuat hubungan melalui rasa hormat dan empati. Ketika Anda menguasai seni ini, Anda menjadi magnet positif yang membawa pengaruh baik ke dalam kehidupan orang lain. Keempat pilar ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terkait, membentuk siklus yang saling mendukung. Misalnya, tanpa kesadaran diri, Anda tidak dapat mengelola emosi dengan baik. Tanpa kesadaran sosial, hubungan Anda dengan orang lain akan terasa dangkal dan rapuh. Namun, ketika Anda memperkuat satu pilar, Anda juga secara tidak langsung meningkatkan yang lainnya. Bayangkan seorang musisi yang bermain dalam sebuah orkestra. Dia harus mengenal alat musiknya, kesadaran diri, mengatur nada dan tempo, pengelolaan diri, mendengar pemain lain dan mengikuti konduktor, kesadaran sosial, serta memainkan musik bersama dalam harmoni, pengelolaan hubungan. Jika satu elemen saja gagal, melodi yang indah berubah menjadi kekacauan. Begitu pula dengan kecerdasan emosional dalam kehidupan kita. Sebelum melanjutkan, luangkan waktu untuk refleksi. Catat emosi apa saja yang paling sering Anda rasakan dalam seminggu terakhir. Apakah Anda mengenali pola tertentu? Bagaimana Anda biasanya merespon emosi tersebut? Dengan mulai menyadari dan memahami emosi Anda telah mengambil langkah pertama menuju membangun EQ yang lebih baik. Keempat pilar ini adalah panduan Anda untuk menghadapi kehidupan dengan lebih bijak. Mereka adalah landasan dari hubungan yang sehat, keputusan yang tepat, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan percaya diri. Di bab-bab berikutnya, kita akan mengeksplorasi setiap pilar lebih dalam, memberi Anda alat dan wawasan untuk membawa kecerdasan emosional Anda ke level berikutnya. Bersiaplah untuk transformasi. Bab 3. Menjadi lebih sadar diri. Kesadaran diri adalah langkah pertama untuk membangun kecerdasan emosional. Bayangkan sebuah rumah megah dengan fondasi yang rapuh. Tanpa kesadaran diri, hidup Anda seperti rumah itu. Dari luar, mungkin tampak kuat, tetapi mudah runtuh ketika badai datang.
Kesadaran diri adalah fondasi kokoh yang memungkinkan Anda memahami diri sendiri, mengenali emosi, dan menghadapi hidup dengan keberanian dan ketenangan. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam pola emosi negatif yang berulang tanpa tahu mengapa? Mungkin Anda sering marah tanpa alasan jelas atau merasa cemas tanpa sebab yang pasti. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk menghentikan pola tersebut dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri saya? Ketika Anda memahami diri sendiri, Anda mendapatkan kekuatan untuk tidak sekadar bereaksi terhadap hidup, tetapi meresponnya dengan bijak. Anda mulai mengenali apa yang memicu kebahagiaan, kesedihan, atau frustrasi Anda, dan dari sana, Anda dapat mengambil kendali atas hidup Anda. Emosi adalah pesan dari dalam diri. Ketika Anda merasa marah, itu adalah tanda bahwa sesuatu melanggar batas Anda. Ketika Anda merasa takut, itu adalah peringatan dari tubuh Anda untuk berhati-hati. Namun, seringkali kita mengabaikan pesan ini, membiarkan emosi mengendalikan kita daripada kita yang mengendalikannya. Untuk menjadi lebih sadar diri, Anda perlu belajar bahasa emosi Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang saya rasakan? Mengapa saya merasa seperti ini? Apa yang ingin disampaikan oleh emosi ini kepada saya? Dengan menggali lebih dalam, Anda mulai melihat emosi bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kesadaran diri adalah dengan mencatat emosi Anda setiap hari. Buatlah jurnal emosi sederhana dan di akhir setiap hari tuliskan 1. Emosi utama yang Anda rasakan. 2. Situasi yang memicunya. 3. Respons Anda terhadap emosi tersebut. Misalnya, emosi, cemas, pemicu, rapat dengan atasan. Respons, menghindari berbicara terlalu banyak. Latihan ini membantu Anda mengenali pola-pola yang sering muncul. Dari sana, Anda dapat mulai memahami apa yang perlu diubah dan bagaimana Anda dapat merespon dengan lebih baik. Kesadaran diri bukan hanya tentang mengenali emosi. Ini juga tentang memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Apa yang membuat Anda unik? Apa yang membuat Anda merasa hidup? Dan di sisi lain, apa yang sering kali menjadi penghambat Anda? Dengan memahami kekuatan Anda dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dan dengan mengenali kelemahan Anda dapat bekerja untuk memperbaikinya atau menemukan cara untuk mengatasi batasan tersebut. Pikiran negatif seringkali menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan menuju kesadaran diri. Saat Anda terus-menerus mengkritik diri sendiri atau memandang dunia dengan pesimis, Anda kehilangan kendali atas emosi Anda. Tapi ingatlah, pikiran adalah seperti awan. Mereka datang dan pergi, dan Anda memiliki pilihan untuk tidak terjebak di dalamnya. Saat pikiran negatif muncul, berhenti sejenak dan tanyakan. 1. Apakah ini benar? 2. Apakah ini membantu saya? 3. Apa cara pandang lain yang lebih positif? Misalnya, jika Anda berpikir, saya tidak cukup baik untuk melakukan ini, ubahlah menjadi, saya sedang belajar, dan itu adalah bagian dari proses. Dengan latihan, Anda dapat mengganti pola pikir yang merugikan dengan pola pikir yang mendukung. Emosi tidak pernah muncul tanpa alasan. Mungkin kemarahan Anda berasal dari rasa tidak dihargai, atau kecemasan Anda berakar pada rasa takut akan kegagalan. Dengan menggali penyebab emosi Anda dapat memahami diri Anda lebih dalam dan menemukan cara untuk menyelesaikan akar masalah. Cobalah refleksi sederhana ini. Ketika Anda merasa emosi tertentu, tuliskan apa yang terjadi sebelumnya. Tanyakan, apakah ini berasal dari pengalaman masa lalu saya? Apakah saya terlalu cepat menilai situasi ini? Proses ini membantu Anda menyadari bahwa emosi Anda tidak selalu tentang situasi saat ini, tetapi seringkali tentang pengalaman dan keyakinan yang sudah tertanam di dalam diri. Ketika Anda mulai mengenali emosi, kekuatan, dan kelemahan Anda, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda tidak lagi merasa terjebak oleh keadaan. Anda mulai merasakan kebebasan untuk memilih bagaimana Anda ingin merespon hidup. Kesadaran diri membuka pintu menuju perubahan, pertumbuhan, dan ketenangan batin. Bab 4. Menguasai pengelolaan diri. Pernahkah Anda merasa seperti perahu kecil yang terombang-ambing di tengah badai emosi? Gelombang kemarahan, stres, dan ketakutan bisa datang kapan saja, membuat Anda kehilangan arah. Menguasai pengelolaan diri adalah belajar menjadi kapten perahu itu, mengendalikan kemudi meski badai datang,
memilih jalur yang membawa Anda menuju kedamaian dan tujuan hidup yang jelas. Pengelolaan diri bukan tentang menekan emosi atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, ini tentang mengenali emosi Anda, memahami kekuatannya, lalu merespons dengan cara yang paling bermanfaat. Saat Anda mampu mengendalikan diri, Anda menciptakan ruang antara stimulus dan respons. Sebuah ruang di mana kebijaksanaan muncul. Bayangkan saat Anda menghadapi situasi sulit di tempat kerja. Alih-alih marah atau menyerah, Anda memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan merespons dengan tenang. Pilihan itu adalah hasil dari pengelolaan diri, sebuah keterampilan yang bisa mengubah konflik menjadi peluang, dan tantangan menjadi pelajaran. Stres adalah bagian tak terhindarkan dari hidup, tetapi bagaimana Anda merespons stres adalah pilihan Anda. Begitu pula dengan amarah, emosi yang seringkali merusak hubungan jika tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah strategi untuk menghadapi kedua emosi ini. 1. Tarik napas dalam-dalam. Napaskan adalah alat paling sederhana, namun sering diabaikan. Saat Anda merasa emosi mulai memuncak, tarik napas dalam-dalam selama 5 detik, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali. Teknik ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatis Anda, membantu tubuh dan pikiran tenang seketika. 2. Identifikasi pemicu. Apa yang membuat Anda stres atau marah? Apakah itu suara kritik, tenggat waktu yang mendesak, atau rasa tidak dihargai? Dengan memahami pemicunya, Anda dapat mempersiapkan diri untuk merespons dengan lebih bijaksana ketika situasi serupa muncul. 3. Ubah perspektif. Cobalah melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, jika Anda terjebak macet, alih-alih marah, pikirkan bahwa ini adalah kesempatan untuk mendengarkan musik atau podcast favorit Anda. Dengan mengganti fokus, Anda mengurangi intensitas emosi negatif. Ketahanan emosional adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Ini seperti memiliki perisai yang melindungi Anda dari luka emosional, sambil tetap memungkinkan Anda belajar dari pengalaman tersebut. Berikut cara membangun ketahanan ini. 1. Kenali bahwa semua emosi bersifat sementara. Saat Anda merasa sedih atau frustrasi, ingatlah bahwa perasaan itu akan berlalu. Seperti awan yang bergerak di langit, emosi juga akan berubah. 2. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Daripada terjebak dalam hal-hal di luar kendali Anda, seperti opini orang lain atau keadaan eksternal, alihkan perhatian Anda pada tindakan yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki situasi. 3. Bangun ritual harian yang mendukung kesehatan mental. Misalnya, meditasi, menulis jurnal, atau berjalan-jalan di alam bisa membantu memperkuat ketahanan emosional Anda. Pikiran negatif bisa menjadi seperti gulma yang tumbuh liar di taman pikiran Anda, menghalangi bunga-bunga positif untuk berkembang. Mengubah pola pikir bukan tentang memaksa diri untuk selalu bahagia, tetapi tentang melatih otak Anda untuk melihat peluang di tengah kesulitan. 1. Mulailah hari dengan syukur. Setiap pagi, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Kebiasaan sederhana ini membantu Anda memulai hari dengan pandangan yang lebih optimis dan mengarahkan perhatian pada hal-hal positif. 2. Ganti. Mengapa ini terjadi pada saya? Dengan apa yang bisa saya pelajari? Pertanyaan ini menggeser fokus Anda dari menjadi korban situasi menjadi pembelajar yang aktif. 3. Kelilingi diri dengan energi positif. Habiskan waktu dengan orang-orang yang memberi energi, bukan yang mengurasnya. Bacalah buku inspiratif, tonton video motivasi, atau dengarkan podcast yang mendorong Anda untuk bertumbuh. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, penting untuk menemukan momen-momen kecil kedamaian. Ini bisa berupa beberapa menit meditasi di pagi hari, menikmati secangkir teh tanpa gangguan, atau hanya menatap langit dan menghargai keindahannya. Kedamaian tidak datang dari luar, itu adalah hasil dari pengelolaan diri yang baik. Ketika Anda mampu mengelola diri, Anda tidak lagi menjadi korban emosi Anda. Anda menjadi pemimpin bagi diri sendiri, mampu menghadapi tantangan tanpa kehilangan arah. Dunia mungkin tidak selalu berubah sesuai keinginan Anda, tetapi Anda dapat mengubah cara Anda menghadapi dunia.
Pengelolaan diri adalah tentang membangun kekuatan internal yang memungkinkan Anda tetap teguh meski badai datang. Di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kesadaran sosial dapat memperkuat hubungan Anda dengan orang lain, membawa Anda lebih dekat pada kehidupan yang penuh makna dan kedamaian. Tetapi untuk saat ini, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa mulai mengelola emosi saya dengan lebih baik? Jawaban atas pertanyaan ini adalah awal dari perjalanan menuju ketenangan dan kekuatan sejati. Bab 5. Meningkatkan kesadaran sosial. Dalam setiap interaksi yang kita lakukan, terdapat keajaiban yang sering terlewatkan, kesempatan untuk memahami, terhubung, dan berempati dengan sesama. Kesadaran sosial adalah jembatan yang menghubungkan hati kita dengan orang lain, menciptakan harmoni di tengah kompleksitas hubungan manusia. Tanpa kesadaran sosial, kita berjalan di dunia ini seperti orang asing yang melewati satu sama lain, tanpa benar-benar melihat, mendengar, atau memahami. Pernahkah Anda merasa tidak dipahami, meskipun Anda sudah berbicara dengan jelas? Atau pernahkah Anda berada di tengah keramaian tetapi merasa kesepian? Itu terjadi karena kurangnya jalinan kesadaran sosial, kemampuan untuk mengenali perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain. Dengan kesadaran sosial, Anda tidak hanya melihat orang lain, tetapi juga merasakan mereka. Kesadaran sosial memberi kita kemampuan untuk membangun hubungan yang lebih dalam, meredakan konflik, dan menciptakan lingkungan yang penuh kehangatan dan saling pengertian. Ini bukan hanya tentang menjadi ramah. Ini adalah keterampilan yang memberdayakan Anda untuk menjadi rekan kerja yang lebih baik, teman yang lebih peduli, dan anggota keluarga yang lebih pengertian. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan perspektif unik. Setiap orang membawa cerita, pengalaman, dan perjuangannya sendiri. Memahami sudut pandang mereka adalah langkah pertama menuju koneksi yang bermakna. Berikut, cara memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. 1. Berhenti. Sebentar, dengarkan sepenuhnya. Seringkali kita mendengarkan hanya untuk menjawab, bukan untuk memahami. Latih diri Anda untuk mendengarkan tanpa interupsi, tanpa memikirkan jawaban Anda berikutnya. Dengarkan dengan perhatian penuh, seolah-olah apa yang mereka katakan adalah hal terpenting di dunia saat itu. 2. Ajukan pertanyaan yang bijaksana. Tunjukkan minat Anda dengan bertanya. Apa yang membuatmu merasa seperti itu? Atau apa yang paling penting bagimu dalam situasi ini? Pertanyaan seperti ini membuka pintu ke hati seseorang, memungkinkan Anda melihat dunia dari sudut pandang mereka. 3. Praktikan kerendahan hati. Kadang-kadang kita terlalu cepat menghakimi, tanpa memahami konteks atau perjalanan seseorang. Kesadaran sosial mengajarkan kita untuk menahan penilaian, menggantinya dengan rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar. Empati adalah inti dari kesadaran sosial. Ini adalah kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, berjalan dalam sepatu mereka, meski hanya untuk sesaat. Empati tidak datang dengan sendirinya. Itu adalah keterampilan yang bisa dilatih. Berikut cara mengasah empati. 1. Bayangkan diri Anda di posisi mereka. Ketika seseorang berbagi cerita atau emosi, tutup mata Anda dan bayangkan bagaimana rasanya berada dalam situasi mereka. Bagaimana Anda akan merasakan tekanan, harapan, atau kebahagiaan yang sama? 2. Cobalah silent observation. Luangkan waktu untuk mengamati interaksi orang-orang di sekitar Anda tanpa terganggu oleh ponsel atau pikiran Anda sendiri. Perhatikan bahasa tubuh mereka, nada suara, dan ekspresi wajah. Apa yang mereka sampaikan tanpa kata-kata? 3. Bantu dengan tindakan kecil. Empati tidak selalu harus berupa kata-kata. Kadang-kadang, sebuah tindakan sederhana, seperti menawarkan bantuan, memberikan waktu untuk mendengarkan, atau sekadar tersenyum, bisa menunjukkan bahwa Anda peduli. Apa yang tidak kita katakan seringkali lebih keras daripada kata-kata kita. Postur tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara adalah bahasa universal yang berbicara langsung ke hati orang lain. 1. Jaga kontak mata. Kontak mata yang tulus menciptakan rasa percaya dan koneksi. Ketika berbicara dengan seseorang,
Tatap mata mereka dengan lembut, tanpa menghakimi atau terintimidasi. 2. Perhatikan nada suara Anda. Nada suara Anda bisa mencerminkan emosi Anda lebih dari kata-kata yang Anda pilih. Nada yang tenang dan penuh perhatian menunjukkan bahwa Anda hadir sepenuhnya dalam percakapan. 3. Gunakan gestur yang ramah. Gerakan kecil, seperti menganggukkan kepala saat mendengarkan atau menyentuh lengan seseorang dengan sopan, bisa memperkuat rasa empati dan perhatian Anda. Ketika kita meningkatkan kesadaran sosial, kita tidak hanya memperbaiki hubungan pribadi kita, tetapi juga membawa perubahan positif ke dunia di sekitar kita. Kita menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai, dipahami, dan didengar. Kesadaran sosial mengajarkan kita bahwa kita tidak sendiri. Kita semua terhubung dalam jalinan yang lebih besar, di mana tindakan kecil kita terhadap orang lain dapat menciptakan gelombang kebaikan yang meluas jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Mulailah hari Anda dengan niat untuk memahami orang lain lebih baik. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Ketika Anda berbicara, berbicaralah dengan penuh perhatian dan hormat. Dan ketika Anda bertemu seseorang yang berbeda pendapat, lihat itu sebagai kesempatan untuk belajar, bukan untuk berdebat. Kesadaran sosial adalah pintu menuju dunia yang lebih baik. Dunia di mana kita semua merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Saat Anda berjalan di jalan ini, tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya bisa membuat orang lain merasa lebih diterima hari ini? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi dampaknya bisa begitu mendalam. Bab 6. Seni mengelola hubungan. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam setiap aspek kehidupan, kita selalu terhubung dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, kolega, atau bahkan orang asing yang baru kita temui. Hubungan adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan dunia, tetapi menjaganya tetap kuat memerlukan seni yang halus dan kesadaran yang mendalam. Mengelola hubungan adalah kemampuan untuk memahami, merawat, dan memperkuat ikatan-ikatan ini, sehingga tidak hanya menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga fondasi kesuksesan kita. Bayangkan Anda memiliki bakat luar biasa, keterampilan teknis yang mumpuni, dan semua sumber daya yang Anda butuhkan untuk sukses. Namun, tanpa kemampuan membangun dan menjaga hubungan, Anda seperti seorang pelaut tanpa kompas, terombang-ambing tanpa arah di lautan kehidupan. Hubungan yang sehat adalah tempat kita menemukan dukungan, inspirasi, dan kekuatan, terutama saat menghadapi badai kehidupan. Sebaliknya, hubungan yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber stres, konflik, dan rasa kesepian. Meningkatkan keterampilan mengelola hubungan adalah investasi yang paling berharga dalam hidup kita, karena hasilnya tidak hanya terasa dalam hubungan dengan orang lain, tetapi juga dalam pertumbuhan pribadi kita. Komunikasi adalah jantung dari setiap hubungan. Namun, seringkali kita berbicara tanpa mendengar dan mendengar tanpa memahami. Seni mengelola hubungan dimulai dari mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Berikut cara membangun komunikasi yang efektif dan empati yang dalam. 1. Mendengarkan untuk memahami, bukan untuk merespons. Ketika seseorang berbicara kepada Anda, fokuslah pada pesan mereka, bukan pada jawaban Anda. Berikan perhatian penuh, hindari interupsi, dan cobalah untuk memahami apa yang mereka rasakan di balik kata-kata mereka. Pertanyaan sederhana seperti, apa yang bisa saya lakukan untuk mendukungmu? Dapat membuka ruang untuk percakapan yang lebih mendalam. 2. Berbicara dengan kejelasan dan kejujuran. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berkata-kata, tetapi tentang berkata dengan tulus. Nyatakan kebutuhan dan perasaan Anda dengan jelas, tanpa menyalahkan atau menyerang. Gunakan pernyataan, saya merasa, untuk menjembatani kesalahpahaman, bukan memperlebar jarak. 3. Berempati dengan aktif. Empati bukan hanya memahami, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda peduli. Berikan validasi pada perasaan orang lain. Aku bisa mengerti kenapa ini sulit untukmu, atau itu pasti sangat mengecewakan. Dengan empati, Anda menciptakan ruang di mana orang lain merasa aman dan didukung.
Konflik adalah bagian tak terhindarkan dari hubungan. Namun, cara kita menghadapi konflik menentukan apakah itu menjadi penghalang atau batu loncatan untuk hubungan yang lebih kuat. Berikut cara mengatasi konflik dengan bijak. 1. Melihat konflik sebagai peluang untuk bertumbuh. Alih-alih menghindari konflik, hadapi dengan pandangan bahwa konflik adalah peluang untuk memahami perbedaan, belajar, dan memperkuat hubungan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? 2. Tetap tenang di tengah ketegangan. Saat emosi memuncak, cobalah untuk berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Respon yang tenang dan bijaksana lebih efektif dibanding reaksi impulsif yang penuh kemarahan. Ingatlah, tujuan Anda adalah solusi, bukan kemenangan. 3. Mencari jalan tengah. Dalam setiap konflik, ada kebutuhan dan kepentingan dari kedua belah pihak. Fokuslah pada menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan bersama, bukan hanya memenangkan argumen. Kompromi yang tulus menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang bermakna. Tanpa itu, hubungan akan rapuh dan mudah retak. Hormat, di sisi lain, adalah ekspresi penghargaan kita terhadap nilai, pendapat, dan perasaan orang lain. Berikut, cara membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan. 1. Kejujuran sebagai landasan kepercayaan. Jadilah seseorang yang dapat diandalkan. Tepati janji-janji Anda, kecil sekalipun, dan berbicaralah dengan jujur, bahkan ketika itu sulit. Ketulusan Anda akan menjadi magnet yang memperkuat hubungan. 2. Menghormati perbedaan. Setiap orang memiliki pandangan, nilai, dan pengalaman yang berbeda. Hormati perbedaan ini sebagai bagian dari keunikan mereka. Jangan mencoba mengubah orang lain menjadi seperti Anda. Sebaliknya, terimalah mereka sebagaimana adanya. 3. Tunjukkan rasa terima kasih. Mengungkapkan apresiasi, sekecil apapun, memiliki dampak besar. Ucapkan terima kasih atas hal-hal sederhana, seperti waktu, perhatian, atau bantuan yang mereka berikan. Kata-kata ini adalah pengingat bahwa mereka dihargai dan berarti. Kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, itu adalah tentang pengaruh yang positif. Dalam hubungan, Anda bisa menjadi pemimpin dengan memberi contoh, menunjukkan integritas, dan memotivasi orang lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Berikut, cara menjadi pemimpin yang inspiratif dalam hubungan. 1. Tunjukkan keteladanan. Tindakan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda. Jika Anda menginginkan kejujuran, empati, atau komitmen dari orang lain, tunjukkan itu dalam perilaku Anda sendiri. 2. Dorong orang lain untuk bertumbuh. Seorang pemimpin inspiratif mendukung pertumbuhan orang-orang di sekitar mereka. Berikan dorongan, bimbingan, atau sekadar kepercayaan bahwa mereka mampu menghadapi tantangan. 3. Jaga visi bersama. Dalam hubungan apapun, memiliki tujuan bersama memperkuat ikatan, entah itu keluarga, tim kerja, atau komunitas. Ingatkan diri Anda dan orang lain tentang visi besar yang ingin dicapai bersama. Ketika hubungan Anda sehat dan penuh makna, Anda menciptakan lingkaran harmoni yang memengaruhi semua aspek kehidupan Anda. Lingkaran ini membawa energi positif ke tempat kerja, keluarga, dan lingkungan Anda. Meningkatkan kemampuan mengelola hubungan bukanlah proses yang instan. Ini adalah perjalanan yang penuh pembelajaran. Tetapi setiap langkah kecil menuju hubungan yang lebih baik adalah investasi yang tak ternilai. Renungkan hari ini. Bagaimana saya bisa menjadi teman, pasangan, atau rekan kerja yang lebih baik? Apa satu hal yang bisa saya lakukan untuk menunjukkan penghargaan saya kepada orang lain? Bab 7. EQ untuk sukses di tempat kerja. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang membedakan seorang pemimpin yang dihormati dari sekadar atasan? Apa yang membuat tim tertentu begitu kompak dan produktif, sementara tim lainnya terpecah oleh konflik dan ketidakharmonisan? Jawabannya seringkali tidak terletak pada gelar, keahlian teknis, atau kecerdasan intelektual semata, melainkan pada kecerdasan emosional, EQ. Di tempat kerja, EQ bukanlah sekadar tambahan. Ia adalah fondasi yang menopang komunikasi,
kolaborasi, dan kesuksesan jangka panjang. Dalam dunia profesional, kita sering diajarkan untuk fokus pada keterampilan teknis dan hasil kerja. Namun, statistik dan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang di tempat kerja, terutama dalam kepemimpinan, sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam memahami, mengelola, dan memengaruhi emosi, baik emosi mereka sendiri maupun emosi orang lain. Bayangkan sebuah tim yang dikelola oleh seorang pemimpin yang selalu terburu-buru, mudah marah, dan tidak peka terhadap kebutuhan anggotanya. Dibandingkan dengan tim lain yang dipimpin oleh seseorang yang bijaksana, mendengarkan dengan tulus, dan memberikan motivasi dengan empati, hasilnya akan sangat berbeda. Dalam dunia kerja yang penuh tekanan dan perubahan, EQ adalah aset yang membantu individu dan organisasi bertahan dan berkembang. Berikut bagaimana EQ meningkatkan produktivitas. 1. Memahami motivasi diri dan orang lain. EQ membantu kita mengenali apa yang memotivasi diri kita dan rekan kerja. Misalnya, sementara satu orang merasa termotivasi dengan tantangan baru, yang lain mungkin lebih termotivasi oleh pengakuan dan apresiasi. Dengan memahami kebutuhan emosional ini, Anda dapat menciptakan lingkungan yang memberdayakan setiap individu untuk memberikan yang terbaik. 2. Mengelola stres dan tekanan dengan bijak. Lingkungan kerja seringkali menjadi tempat di mana tekanan datang dari berbagai arah. Target yang ketat, harapan tinggi, atau konflik antar anggota tim. EQ memungkinkan Anda tetap tenang di tengah tekanan, mencari solusi alih-alih terjebak dalam emosi negatif. 3. Membangun hubungan yang harmonis. Produktivitas tim meningkat ketika ada kepercayaan dan rasa saling menghormati. EQ membantu Anda menciptakan koneksi yang tulus, meminimalkan konflik, dan menjaga harmoni, sehingga setiap anggota tim merasa didukung. Kerja tim adalah seni yang membutuhkan lebih dari sekadar pembagian tugas. Keberhasilan tim bergantung pada seberapa baik anggotanya bisa berkolaborasi, berkomunikasi, dan saling memahami. Berikut cara EQ dalam kerja tim. 1. Empati membuka jalan untuk kolaborasi. Empati adalah kemampuan untuk memahami perspektif dan perasaan orang lain. Dalam kerja tim, empati memungkinkan anggota untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Seorang anggota tim yang mampu berkata, "Saya mengerti tantangan yang Anda hadapi, dan saya di sini untuk membantu," menciptakan atmosfer yang mendukung kolaborasi. 2. Mengelola konflik dengan konstruktif. Ketidaksepahaman adalah hal yang wajar dalam tim, namun cara Anda menanganinya menentukan hasil akhirnya. Dengan EQ, Anda dapat menghadapi konflik tanpa menghakimi, fokus pada solusi, dan menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan. 3. Membangun kepercayaan melalui transparansi. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam tim yang sukses. Dengan EQ, Anda belajar menjadi jujur dan transparan dalam komunikasi, sehingga anggota tim merasa aman untuk berbagi ide, menerima kritik, dan mengambil risiko. Seorang pemimpin yang benar-benar efektif bukan hanya memberikan arahan, tetapi juga menginspirasi dan memberdayakan timnya. Ini adalah inti dari kepemimpinan berbasis EQ. Berikut cara menjadi pemimpin yang menginspirasi. 1. Memimpin dengan keteladanan emosional. Seorang pemimpin dengan EQ tinggi menunjukkan bagaimana mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat. Ketika tim menghadapi tantangan, pemimpin ini tetap tenang, fokus, dan penuh optimisme, memberikan contoh bagaimana menghadapi tekanan dengan bijak. 2. Memberikan umpan balik dengan empati. Memberikan kritik atau masukan seringkali menjadi momen yang sensitif. Pemimpin dengan EQ tahu cara menyampaikan umpan balik secara konstruktif, mengakui usaha yang telah dilakukan, dan menawarkan solusi tanpa membuat orang lain merasa diserang. 3. Menciptakan lingkungan yang menginspirasi pertumbuhan. Dengan EQ, seorang pemimpin mampu mengenali potensi setiap individu dalam tim mereka dan menciptakan peluang bagi mereka untuk berkembang. Seorang pemimpin inspiratif berkata, "Saya percaya Anda bisa melakukannya," dan benar-benar membantu anggotanya mencapai hal yang bahkan mereka sendiri tidak yakin mampu capai. Dalam sebuah perusahaan teknologi, seorang manajer yang dikenal dengan EQ tinggi menghadapi tantangan besar ketika timnya harus menyelesaikan proyek dalam waktu singkat.
Alih-alih memaksa dengan tekanan berlebih, ia mengadakan pertemuan untuk mendengarkan kekhawatiran dan masukan timnya. Ia membagi tugas berdasarkan kekuatan masing-masing anggota dan memberikan apresiasi atas setiap pencapaian kecil. Hasilnya, proyek selesai tepat waktu, dengan semangat tim yang tetap terjaga, bahkan meningkat. Sebaliknya, manajer lain yang tidak memahami EQ mencoba menyelesaikan masalah serupa dengan memberikan instruksi keras dan mengabaikan emosi timnya. Proyek tersebut selesai, tetapi dengan banyak anggota tim yang merasa frustrasi dan kehilangan motivasi. Berikut tips menciptakan budaya kerja yang positif dengan EQ. 1. Dorong komunikasi terbuka. Berikan ruang bagi setiap orang untuk berbicara tanpa rasa takut. Jadikan mendengarkan sebagai kebiasaan, bukan sekadar formalitas. 2. Rayakan keberhasilan kecil. Pengakuan atas usaha, bahkan untuk hal kecil, menciptakan energi positif yang menular. 3. Perhatikan kesejahteraan emosional tim. Kenali tanda-tanda kelelahan atau stres di tim Anda, dan berikan dukungan yang diperlukan sebelum masalah berkembang. EQ di tempat kerja adalah kekuatan yang seringkali diremehkan, tetapi memiliki dampak besar pada kesuksesan individu maupun organisasi. Saat Anda mulai menerapkan prinsip EQ di tempat kerja, Anda bukan hanya menjadi rekan kerja yang lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat tumbuh dan bersinar. Bab 8. EQ untuk hubungan pribadi yang harmonis. Hubungan pribadi adalah cerminan terdalam dari diri kita. Disinilah emosi paling tulus dan murni muncul, di mana cinta, rasa hormat, dan konflik saling bertautan seperti jalinan benang yang membentuk kain kehidupan kita. Namun, bagaimana kita menjaga agar kain itu tetap kuat, bahkan saat menghadapi tarikan dan tekanan kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah kecerdasan emosional. EQ adalah kunci yang membuka pintu ke hubungan yang lebih hangat, mendalam, dan penuh pengertian. Di dunia yang seringkali sibuk dan penuh gangguan, EQ memungkinkan kita memperlambat langkah, mendengarkan dengan hati, dan merasakan hubungan yang sejati dengan orang-orang yang kita cintai. Keluarga adalah tempat di mana cinta seharusnya tumbuh tanpa syarat, tetapi realitasnya seringkali dipenuhi oleh tantangan emosional. Bagaimana EQ dapat membantu menciptakan harmoni dalam keluarga? Berikut cara menggunakan EQ untuk memperkuat hubungan keluarga. 1. Memahami dinamika emosi di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan emosional yang unik. Anak-anak mungkin membutuhkan rasa aman dan perhatian penuh, sementara pasangan membutuhkan pengakuan dan dukungan. Dengan EQ, kita belajar membaca emosi yang terkadang tak terucap, tanda lelah di wajah pasangan, atau nada frustrasi yang samar dari anak-anak. 2. Menjadi pendengar yang aktif. Mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata, tetapi juga memahami perasaan di baliknya. Saat pasangan Anda berkata, "Saya lelah," apa yang mereka butuhkan mungkin lebih dari sekadar istirahat fisik. Mereka mungkin membutuhkan kehadiran Anda untuk berbagi beban emosional mereka. 3. Mengelola konflik keluarga dengan bijak. Konflik adalah bagian tak terhindarkan dari hubungan keluarga. Namun, cara kita menanganinya menentukan apakah konflik itu akan merusak atau memperkuat hubungan. Dengan EQ, kita belajar menghindari reaksi impulsif dan menggantinya dengan tanggapan yang penuh empati. Konflik seringkali muncul karena salah paham, harapan yang tidak terungkap, atau emosi yang tidak terkelola. EQ memberikan kita alat untuk menghadapi konflik dengan cara yang sehat dan produktif. Berikut strategi menangani konflik dalam hubungan pribadi. 1. Mengendalikan diri sebelum merespons. Ketika emosi memuncak, sangat mudah untuk bereaksi tanpa berpikir. EQ mengajarkan kita untuk mengambil jeda, menarik napas, dan merespons dengan kepala dingin. Terkadang, langkah kecil seperti ini dapat mengubah arah sebuah percakapan dari perdebatan menjadi dialog yang membangun. 2. Mendengarkan dengan niat untuk memahami. Alih-alih mendengarkan untuk membalas, cobalah mendengarkan untuk memahami. Apa yang benar-benar dirasakan oleh pasangan atau teman Anda? Apa yang mereka coba ungkapkan, bahkan jika kata-katanya tidak sempurna? 3. Mencari solusi, bukan menang.
Dalam hubungan yang sehat, tujuan dari konflik bukanlah memenangkan argumen, melainkan menemukan jalan keluar yang memuaskan kedua belah pihak. EQ membantu Anda fokus pada solusi yang memperkuat hubungan, bukan ego. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan dua jiwa. Namun, seringkali jembatan ini menjadi rapuh karena kurangnya pemahaman atau kesalahpahaman. EQ membantu kita memperbaiki dan memperkuat jembatan ini, menciptakan komunikasi yang tulus dan penuh makna. Berikut cara membangun komunikasi yang mendalam dan mendukung. 1. Berbicara dengan jujur dan hormat. Keterbukaan adalah dasar dari hubungan yang sehat. Dengan EQ, Anda belajar menyampaikan perasaan Anda tanpa menyalahkan atau menyerang, menciptakan ruang di mana kejujuran dapat tumbuh tanpa rasa takut. 2. Menghargai perbedaan. Setiap individu membawa perspektif dan latar belakang yang unik. EQ membantu Anda menerima perbedaan ini dengan rasa ingin tahu daripada penilaian, memperkaya hubungan Anda dengan pemahaman yang lebih dalam. 3. Menggunakan bahasa tubuh yang positif. Kata-kata hanya sebagian kecil dari komunikasi. Senyuman, pelukan, atau sekadar kontak mata yang tulus dapat menyampaikan rasa kasih dan dukungan lebih dari ribuan kata. Empati adalah inti dari EQ. Dengan empati, kita dapat menempatkan diri kita di posisi orang lain, memahami rasa sakit mereka, dan berbagi kebahagiaan mereka. Berikut, kekuatan empati dalam hubungan pribadi. 1. Merasakan apa yang tidak diungkapkan. Tidak semua perasaan diucapkan secara langsung. Kadang-kadang, empati berarti menyadari keheningan, membaca antara baris, dan merespons dengan kehangatan yang tulus. 2. Memberikan dukungan emosional yang tepat. Ketika seseorang yang kita cintai sedang berjuang, mereka tidak selalu membutuhkan solusi. Terkadang, yang mereka butuhkan hanyalah kehadiran kita, pelukan yang menguatkan, atau kata-kata sederhana seperti, "Aku di sini untukmu." 3. Menumbuhkan kebahagiaan bersama. Empati tidak hanya untuk menghadapi rasa sakit, itu juga untuk merayakan kebahagiaan. Dengan berbagi momen bahagia, kita memperkuat ikatan emosional dan menciptakan kenangan yang abadi. Membangun hubungan pribadi yang harmonis membutuhkan usaha, kesabaran, dan keberanian untuk melihat ke dalam diri sendiri. EQ membantu kita menjadikan setiap interaksi sebagai peluang untuk tumbuh, memperbaiki, dan memperdalam hubungan kita dengan orang-orang tercinta. Ketika Anda mulai menerapkan EQ dalam hubungan pribadi, Anda mungkin akan terkejut oleh perubahan kecil yang membawa dampak besar. Anda akan menemukan bahwa konflik menjadi lebih jarang, percakapan menjadi lebih berarti, dan hubungan Anda menjadi tempat di mana cinta, dukungan, dan pengertian berkembang dengan subur. Bab 9. Langkah nyata untuk mengembangkan EQ. Kecerdasan emosional bukanlah sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Ia adalah keterampilan yang dapat dipelajari, diasah, dan ditingkatkan seiring waktu, jika kita mau meluangkan usaha untuk itu. Bagian terbaiknya adalah setiap langkah kecil menuju pengembangan EQ bisa membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Dalam perjalanan ini, Anda tidak hanya akan memahami diri sendiri dengan lebih baik, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih berarti dan memupuk ketenangan batin yang mendalam. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita renungkan sejenak. Apa yang akan berubah dalam hidup Anda jika Anda mampu mengelola emosi dengan bijak, merespons konflik dengan empati, dan melihat dunia melalui lensa pemahaman yang lebih luas? Dengan EQ yang kuat, Anda tidak hanya dapat menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin, tetapi juga menjadi pribadi yang memberi pengaruh positif pada dunia di sekitar Anda. Berikut panduan praktis untuk terus belajar dan meningkatkan EQ. 1. Jadikan kesadaran diri sebagai kebiasaan harian. Kesadaran diri adalah fondasi dari EQ. Mulailah dengan meluangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan emosi Anda. Apa yang Anda rasakan hari ini? Apa pemicu emosi itu? Dengan mengenali pola emosi Anda dapat mulai mengelola reaksi Anda dengan lebih baik. Sebagai latihan, sebelum tidur, tuliskan 3 emosi utama yang Anda rasakan hari itu, beserta penyebabnya. Hal ini akan membantu Anda memahami diri sendiri lebih dalam. 2. Latih ketahanan emosional saat menghadapi tantangan.
Hidup penuh dengan ketidakpastian dan kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi sulit adalah tanda IQ yang kuat. Alih-alih terjebak dalam stres, tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari situasi ini? Sebagai latihan, saat menghadapi masalah, tarik napas dalam-dalam dan hitung sampai 5 sebelum merespons. Latihan ini membantu Anda menciptakan ruang untuk berpikir sebelum bertindak. 3. Asah empati dengan bertanya dan mendengarkan. Salah satu cara terbaik untuk mengembangkan IQ adalah dengan melatih empati. Tunjukkan minat yang tulus pada perasaan dan pengalaman orang lain. Sebagai latihan, ketika berbicara dengan seseorang, fokuslah sepenuhnya pada percakapan tanpa terganggu oleh pikiran atau perangkat elektronik. Ajukan pertanyaan seperti, bagaimana perasaanmu tentang itu untuk menunjukkan perhatian Anda? Tantangan dan kegagalan seringkali menjadi ujian sejati bagi IQ. Saat emosi negatif seperti kekecewaan atau rasa malu muncul, banyak dari kita cenderung menghindarinya. Namun, mereka sebenarnya adalah peluang untuk bertumbuh. Berikut cara menghadapi tantangan dan kegagalan dengan mentalitas bertumbuh. 1. Mengubah perspektif terhadap kegagalan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, gunakan IQ untuk melihatnya sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Tanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana saya bisa melakukannya dengan lebih baik di masa depan? 2. Membangun ketahanan melalui pengampunan diri. Tidak ada yang sempurna. Ketika Anda melakukan kesalahan, berlatihlah untuk memaafkan diri sendiri. Dengan pengampunan diri, Anda memberi ruang bagi pertumbuhan dan memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Das Triade saya menghadapi kritik dengan pikiran terbuka. Kritik seringkali terasa menyakitkan, tetapi dengan IQ, Anda dapat melihatnya sebagai peluang untuk berkembang. Dengarkan dengan hati yang terbuka, dan gunakan masukan itu untuk memperbaiki diri. Mengembangkan IQ bukanlah proses sekali jadi. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan dedikasi dan konsistensi. Berikut adalah beberapa kebiasaan sederhana yang dapat Anda terapkan. 1. Meditasi dan refleksi diri. Meditasi membantu Anda melatih kesadaran diri dan meningkatkan ketenangan batin. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk dalam keheningan dan fokus pada napas Anda. 2. Jurnal emosi. Tuliskan perasaan Anda secara teratur. Proses menuliskan pikiran dapat membantu Anda memahami emosi Anda dengan lebih baik dan mengidentifikasi pola yang perlu diubah. 3. Praktik syukur. Rasa syukur memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif Anda terhadap hidup. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Latihan ini membantu Anda melihat sisi positif dari kehidupan, bahkan di saat-saat sulit. 4. Latihan mendengarkan aktif. Jadikan kebiasaan untuk benar-benar mendengarkan ketika seseorang berbicara. Fokuskan perhatian Anda sepenuhnya pada mereka, dan tunjukkan empati melalui tanggapan Anda. 5. Penyadaran pemicu emosi. Identifikasi situasi atau orang yang sering memicu emosi negatif Anda. Dengan memahami pemicu ini, Anda dapat mempersiapkan diri untuk merespons dengan lebih bijaksana di masa depan. Seperti otot yang perlu dilatih untuk menjadi lebih kuat, IQ Anda juga membutuhkan latihan dan perhatian terus-menerus. Tetapi setiap usaha yang Anda lakukan akan membuahkan hasil yang nyata. Anda akan mulai merasakan bahwa konflik menjadi lebih mudah diatasi, hubungan menjadi lebih bermakna, dan hidup terasa lebih damai. Jangan takut untuk memulai langkah kecil. Mungkin hari ini Anda memutuskan untuk lebih sabar mendengarkan teman Anda, atau Anda mengambil jeda sebelum merespons emosi yang sulit. Setiap langkah kecil ini akan membawa Anda lebih dekat pada versi diri Anda yang terbaik. Dan ingat, perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi lebih sadar, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Bab 10. Hidup lebih baik dengan IQ. Pernahkah Anda merasa seperti hidup ini berjalan begitu cepat, tetapi ada sesuatu yang kurang, sebuah kekosongan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata? Mungkin kita terlalu sibuk dengan pencapaian eksternal, mengejar kesuksesan, uang,
atau status, hingga kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Disinilah kecerdasan emosional, EQ, memainkan peran yang sangat penting. Ketika kita memahami dan mengelola emosi kita dengan bijak, hidup kita tidak hanya menjadi lebih harmonis, tetapi juga lebih penuh makna. EQ adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan yang sejati. Ia mengajarkan kita untuk mengenali kekuatan dan kelemahan dalam diri kita, untuk tetap tenang di tengah badai, dan untuk mengelola hubungan kita dengan penuh empati dan rasa hormat. Dengan EQ yang kuat, kita mampu merespons tantangan hidup dengan bijaksana dan penuh pengertian, baik terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Di dalam kehidupan pribadi kita, hubungan adalah segalanya. Kita semua menginginkan hubungan yang dalam, penuh kasih, dan saling mendukung. Namun, tanpa EQ, hubungan kita bisa terasa dangkal, penuh konflik, atau bahkan terputus. Dengan EQ, kita belajar untuk mendengarkan dengan hati, berkomunikasi dengan jujur, dan mengelola perasaan kita dengan penuh perhatian. Ini memberi ruang untuk hubungan yang lebih otentik dan memuaskan. Berikut manfaat EQ untuk kehidupan pribadi. 1. Membangun hubungan yang lebih baik. Ketika kita lebih sadar akan perasaan kita dan orang lain, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung. EQ memungkinkan kita untuk merespons konflik dengan tenang dan berpikir jernih, menghindari reaksi impulsif yang seringkali memperburuk masalah. Contoh, dalam hubungan keluarga atau persahabatan, dengan EQ yang baik, kita bisa lebih mudah mengatasi ketidaksepakatan tanpa merusak hubungan tersebut. 2. Menangani konflik dengan bijaksana. Konflik adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, tetapi cara kita menghadapinya bisa berbeda-beda. Dengan EQ, kita tidak hanya memahami perasaan kita sendiri, tetapi juga perasaan orang lain. Ini memungkinkan kita untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang membangun, bukan merusak. Contoh, ketika ada ketegangan di tempat kerja atau dalam keluarga, alih-alih bereaksi dengan amarah, kita bisa mendekati masalah dengan empati dan rasa hormat. 3. Kebahagiaan yang tahan lama. Dengan mengenali dan mengelola emosi kita tidak hanya hidup lebih tenang, tetapi juga lebih bahagia. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang merasakan rasa syukur dan kepuasan dengan apa yang kita miliki. EQ mengajarkan kita untuk menikmati momen-momen kecil dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Kehidupan profesional seringkali penuh dengan tantangan, deadline, tekanan dari atasan, serta dinamika tim yang kompleks. Namun, ketika kita mengembangkan EQ, kita mampu mengelola stres, membangun kerja sama yang solid, dan memimpin dengan bijak. Dengan EQ, kita bisa menjadi pribadi yang lebih produktif, lebih dihargai, dan lebih sukses dalam pekerjaan kita. Berikut manfaat EQ untuk kehidupan profesional. 1. Peningkatan produktivitas. Ketika kita mengelola emosi dengan baik, kita bisa tetap fokus pada pekerjaan meskipun ada tekanan. Dengan kesadaran diri dan pengelolaan diri yang baik, kita bisa menghindari gangguan emosional yang menghambat produktivitas. Contoh, di tengah situasi yang penuh tekanan, seseorang dengan EQ yang tinggi mampu tetap tenang, menyusun prioritas dengan jelas, dan mengelola waktu secara efektif. 2. Kemampuan bekerja dalam tim. Keberhasilan di tempat kerja seringkali bergantung pada kemampuan kita untuk bekerja sama. EQ membantu kita memahami dinamika kelompok, berempati dengan rekan kerja, dan menyelesaikan masalah bersama. Contoh, dalam proyek tim, seseorang dengan EQ yang tinggi dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih baik, mengatasi konflik dengan bijaksana, dan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih efektif. 3. Kepemimpinan yang menginspirasi. Pemimpin yang memiliki EQ tinggi mampu membangun hubungan yang kuat dengan anggota timnya. Mereka mengerti bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memberikan perintah, tetapi soal memberi inspirasi, mendengarkan, dan memberdayakan orang lain. Contoh, seorang pemimpin yang baik dengan EQ yang tinggi dapat mengidentifikasi kekuatan setiap anggota tim dan membantu mereka tumbuh, sambil menjaga semangat tim tetap tinggi.
Di akhir perjalanan ini, yang lebih penting daripada sekadar memiliki IQ atau pencapaian materi adalah kemampuan untuk hidup dengan keseimbangan emosional. EQ memungkinkan kita untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, mengelola perasaan dengan bijaksana, dan menciptakan hubungan yang saling mendukung. Ketika kita mengasah EQ, kita tidak hanya menjadi lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga menjadi lebih baik dalam berinteraksi dengan diri kita sendiri. Apa artinya memiliki kesuksesan tanpa ketenangan batin? Apa artinya memiliki hubungan jika kita tidak bisa memahami atau menghargai perasaan kita sendiri? Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, EQ memberi kita kemampuan untuk tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, kesejahteraan kita, kebahagiaan kita, dan hubungan yang kita jalin dengan orang-orang yang kita cintai. Dan sekarang, saatnya bagi Anda untuk mengambil langkah pertama. Mulailah dengan mengenali emosi Anda, kelola respons Anda, dan aplikasikan pelajaran yang telah Anda pelajari dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, Anda akan menemukan bahwa kebahagiaan yang Anda cari bukanlah sesuatu yang harus dicapai. Ia adalah sesuatu yang ada dalam diri Anda, siap untuk ditemukan melalui setiap keputusan yang lebih sadar, setiap tindakan yang lebih penuh perhatian, dan setiap hubungan yang lebih penuh empati. EQ bukan hanya tentang menjadi pintar dalam mengelola emosi. Ini adalah tentang hidup dengan penuh arti, menghidupi setiap momen dengan kesadaran, dan menginspirasi dunia di sekitar kita dengan kedamaian yang datang dari dalam. Seiring berjalannya waktu, Anda akan menemukan bahwa hidup dengan EQ adalah hidup yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Kesimpulan. Kecerdasan emosional bukanlah sebuah tujuan yang bisa dicapai dalam semalam. Ia adalah perjalanan, sebuah perjalanan menuju kedalaman diri, menuju pemahaman yang lebih besar tentang emosi kita dan dunia di sekitar kita. Dalam perjalanan ini, kita akan menemui tantangan, kegagalan, dan rintangan. Namun, inilah yang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Setiap langkah kecil untuk mengelola perasaan, membangun hubungan, dan meningkatkan kesadaran diri membawa kita lebih dekat kepada kehidupan yang lebih seimbang dan penuh makna. Ingatlah, kehidupan bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya. Ketika kita mengasah kecerdasan emosional kita membuka pintu menuju kebahagiaan sejati, yang bukan bergantung pada faktor eksternal, tetapi datang dari kedamaian yang kita ciptakan dalam diri kita sendiri. Di tangan kita ada kekuatan untuk mengubah dunia kita, untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran, untuk memberi lebih banyak cinta, dan untuk merasakan hidup ini dalam cara yang jauh lebih dalam. Jadi, mari mulai hari ini. Jadikan kecerdasan emosional bukan hanya sekadar konsep, tetapi sebuah cara hidup. Pilih untuk hidup dengan lebih sadar, lebih penuh empati, dan lebih bijaksana. Dan ketika kita menelusuri perjalanan ini bersama, kita akan menemukan bahwa kehidupan yang lebih baik bukanlah sebuah impian. Itu adalah kenyataan yang sedang kita ciptakan. Satu emosi yang lebih terkelola, satu hubungan yang lebih penuh perhatian, dan satu langkah yang lebih bijaksana pada satu waktu.